Ini penting banget untuk diketahui teman-teman semua yang sedang berjuang di ASN P3K 2002 ini, yaitu mekanisme seleksi yang terdiri dari 3. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu sebenarnya berada di bagian mana, karena itu akan menjadi acuan teman-teman untuk belajar. Jadi apa yang perlu teman-teman pelajari dan belajar itu ada di bagian-bagian 1, 2, 3. Jadi teman-teman itu harus ini penting banget untuk diketahui teman-teman semua yang sedang berjuang di ASN P3K 2002 ini, yaitu mekanisme seleksi yang terdiri dari 3. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu sebenarnya berada di bagian mana, karena itu akan menjadi acuan teman-teman untuk belajar. Jadi apa yang perlu teman-teman pelajari dan belajar itu ada di bagian-bagian 1, 2, 3. Jadi teman-teman itu harus menyimak dengan baik. Nah, jadi gini, pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2002, yaitu mengacu pada seleksi P3K tahun 2021, di mana seleksi tahap 1 dan 2 sudah dilakukan, maka tinggal sisa-sisa kuota yang belum terpenuhi itulah yang menjadi tempat atau kuota di P3K 2022. Jadi ini yang perlu teman-teman simak, yaitu pertama adalah jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisi formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2002. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama adalah sisa formasi 2021 yang P3K tahap 1 dan 2 itu kan masih menyimpan sisa, terus pengajuan lagi yang diusulkan oleh Pemda di tahun 2002. Jadi akan ada penambahan kuota. Terus pada tahun 2021 ini kan ada, maksudnya ini tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, baru di tahun 2022 mekanisme seleksi tahun 2002, yaitu ini total formasi yang sudah diajukan Pemda adalah 343.631 termasuk guru agama. Jadi ini masuk guru PAI juga. Terus total kebutuhan formasi tahun 2002 adalah sejumlah ini, 970.410, dan ini juga termasuk guru agama. Nah, ini hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Kita menguak dulu sebentar. Adalah 506.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Terus total guru formasi ASN P3K yang dibutuhkan sebesar 1.002.616 ini, dengan pelamar 925.637. Terus yang lulus formasi yaitu 293.860, yaitu dari negeri adalah 58%, sedangkan swasta 14,2%. Terus guru lulusan namun tidak dapat formasi. Nah, ini yang kemarin sudah passing grade lulus namun belum dapat formasi adalah misalnya ranking 2 atau ketimpah dengan yang serdik itu sejumlah 193.954. Dan ini 437.823 guru belum lulus. Nah, jadi seperti yang kita bahas kemarin teman-teman. Jadi ada dua mekanisme, yaitu yang pertama yang tanpa tes, terus yang harus tes. Jadi yang tes itu yang sudah lulus passing grade, dan yang beberapa yang kita bahas kemarin. Terus yang harus tes itu yang belum lulus passing grade. Nah, ini sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Ya, ini yang diprioritaskan yang seperti kita bahas kemarin.
Nah, sisa formasi guru ASN P3K tahun 2001 adalah ini, 212.392. Jadi dari total formasi yang belum pernah dilamar. Lanjut ya kita teman-teman. Nah, ini baru yang sangat-sangat penting, yaitu terdapat 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, berdasarkan formasi yang tersedia di daerah, jadi ini terbagi 3 teman-teman. Yang satu adalah penempatan lulus passing grade. Ini yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu semua yang sudah lulus passing grade, ya, seperti ini tidak perlu lagi tes, dia langsung penempatan. Ya, silakan dicek lagi nilainya teman-teman. Terus mekanisme yang kedua adalah seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, ini kita kenali ya, kita masuk di mana untuk yang ikut tes. Ini ikut tes, namun kita melihat kita di bagian mana, yang di nomor 2 atau di 3. Nah, yang nomor 3 adalah seleksi tes. Jadi 2 kesesuaian verifikasi, terus yang 3 tes, yaitu. Terus kita yang nomor 1 dulu, pada poin 1 dulu, penempatan lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugaskan masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi langsung dibutuhkan di tempat yang satuan yang membutuhkan, atau kalau ada penambahan kuota di sekolahannya, berarti dia wajib mengambil di sekolahannya. Ada keterangan di sini, peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K tahun 2021. Ini yang dimaksud pada mekanisme 1 adalah yang sudah lulus passing grade tahap 1 dan 2 di ASN P3K 2021. Nah, yuk kita lanjut ke seleksi yang nomor 2, mekanisme seleksi yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian dan verifikasi. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kesesuaian dan verifikasi, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, catat di sini teman-teman ya, yaitu pesertanya adalah THK ya 2 ini atau K2, guru K2. Nomor 2 adalah guru honorer negeri yang umurnya, yang masa baktinya 23 tahun, tercantum di Dapodik. Jadi di Dapodiknya guru tersebut itu dia mengajar selama 23 tahun. Jadi di mekanisme yang nomor 2 itu adalah pesertanya 1 K2, 1 adalah guru yang bukan K2 namun memiliki masa kerja sesuai Dapodik itu 23 tahun. Maka seleksinya adalah ini tadi, yaitu mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ya, terus, nah kita bahas yang ketiga teman-teman, yaitu seleksi tes. Ya, nah seleksi tes ini adalah seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Nah, ini yang nomor 3 adalah yang belum lulus tes P3K tahun 2021. Jadi apa yang dilakukan, yaitu tes sama seperti tes pada seleksi P3K tahun 2021, yaitu manajerial, kompetensi teknis, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nah, pesertanya adalah guru honorer negeri yang sudah terdaftar Dapodik minimal 3 tahun. Nah, terus peserta keduanya adalah lulusan PPG yang belum mengajar. Terus lulusan yang peserta nomor 3 adalah guru honorer swasta terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi yang ketiga ini adalah guru honor negeri minimal 3 tahun. Jadi kalau 1 sampai dengan 2 tahun belum bisa teman-teman, karena akan gagal di pemberkasan. Terus
Jadi ada 3 ini. 1, guru honorer negeri minimal 3 tahun berdasarkan data Dapodiknya. Terus nomor 2 lulusan PPG. 3, guru honorer swasta terdaftar dalam Dapodik. Jadi antara 2 dan 3 ini kita harus bisa membedakan teman-teman. Kita masuk di mana? Kalau kita masuk di ranah 3 berarti kita harus belajar dengan maksimal untuk mendapatkan nilai yang terbaik supaya kita lulus, seperti halnya seleksi pada tahun 2021. Sedangkan untuk seleksi yang nomor 2, seleksi kesesuaian dan verifikasi, ini saya sarankan untuk teman-teman untuk segera melihat, karena ini verifikasi ya, kesesuaian. Seleksinya adalah kesesuaian dan verifikasi, yaitu melihat data-data real dan juga data-data akurat dari Dapodik dan juga SIM PKB, Info GTK. Maka teman-teman yang masuk di nomor 2 ini, yaitu K2 dan juga guru honorer negeri yang usianya mengajar itu 23 tahun ke atas, untuk segera mengecek validnya data baik Info GTK, Dapodik maupun SIM PKB. Kalau ada pelatihan ya diikuti saja, diselesaikan. Mudah-mudahan valid dan bisa diangkat lewat seleksi kesesuaian dan verifikasi. Nah ini mekanisme ini bertahap teman-teman. 1, jadi intinya formasi yang sisa kemarin ditambahkan dengan formasi baru. Nah itu jumlahnya berapa? Maka akan ini dulu, mekanisme 1 dulu. Yang lulus passing grade kemarin itu mendaftar dulu, langsung penempatan. Nah setelah ini habis, maka akan meninggalkan sisa kuota. Nah sisa kuota ini maka akan masuk di ranah kedua, mekanisme kedua. Makanya sisa yang nomor 1 akan digunakan untuk yang kedua, yaitu guru peserta K2 dan juga guru honorer negeri yang usianya 23 tahun lewat seleksi kesesuaian dan verifikasi data-data. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau sampai di tahap 2 ini kok formasi sudah cukup, sudah terpenuhi, maka tidak akan ada mekanisme seleksi ketiga. Yang seleksi yaitu seleksi tes. Namun, jika di seleksi kedua itu masih menyisakan sisa berapa kuota, maka itu akan diperebutkan di seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes. Sama halnya seleksi tes pada P3K tahun 2021. Gitu ya teman-teman. Sepertinya teman-teman bisa memahami ini, dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan dengan niat yang baik kita akan mendapatkan hasil yang baik, dan juga semoga diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.